Halo semuanya, apa kabar nih? Pada sehat kan? Wah, udah pada sukses aja nih yang nonton. Selamat datang ya di channel aku yang pola kutik belam-belam ini. Di sini aku akan membahas berbagai alur cerita film-film seru pokoknya. Yuk langsung aja Cin, ambil kopinya juga camilannya, rebahan manis, pegang HP-nya, lalu play sekarang juga. 1, 2, 3. Aha. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Fast and Furious 9. Di awal film diperlihatkan cuplikan flashback yang membawa kita ke tahun 1989 di kota LA, di mana pada saat itu terlihat seorang pembalap NASCAR yang bernama Jack, yang ternyata dia adalah ayah kandung dari Dominic Toretto. Saat itu terlihat pula adik kandung Dom yang bernama Jacob, dan mereka adalah sebuah tim yang solid. Tapi dalam momen balapan itu ternyata terjadi sebuah tragedi besar, di mana ayah mereka harus meninggal akibat kecelakaan besar yang terjadi di lintasan. Hingga akhirnya scene pun berpindah jauh ke masa sekarang. Di suatu tempat terpencil, Dom sedang bercengkrama dengan anak kandungnya dari mendiang Elena. Anak itu bernama Brian. Dan saat ini Dom telah resmi menikahi Letty, dan mereka saat ini hidup damai dan bahagia. Kedamaian itu seketika sirna ketika tiba-tiba mereka melihat sebuah mobil jeep mendekati rumahnya. Mereka pun segera bersiap menjalankan SOP yang harus dilakukan dalam situasi berbahaya. Dengan senapan shotgunnya, Dom sudah bersiap menodongkan senjata itu. Tapi siapa sangka, yang keluar dari mobil itu adalah Roman Fries, si ganteng kalem. Roman datang ke sana nggak sendirian. Dia membawa Tej dan Ramsey untuk sengaja menemui Dom dan Letty, yang ternyata mereka akan menyampaikan informasi yang datang dari Mr. Nobody, bahwasanya Mr. Nobody minta bantuan mereka karena pesawatnya yang lagi membawa penjahat yang paling wow, seorang cyber teroris, siapa lagi kalau bukan Cypher, dibajak dan disabotase oleh salah satu agennya yang berkhianat. Dan tanpa pikir panjang, Letty langsung menyetujui untuk ikut dalam misi besar ini. Tapi Dom menolak keras karena ia berjanji untuk pensiun dan berhenti dari misi-misi barbar seperti sebelumnya. Tapi seketika Dom merubah pikirannya saat dia iseng melihat rekaman video kiriman dari email Mr. Nobody. Dalam video itu dia melihat sebuah kalung salib yang mirip dengan kalung miliknya, dan menemukan fakta bahwa pelaku utama penyerangan itu adalah adiknya, yaitu bernama Jacob. Karena hal itulah Dom memutuskan untuk ikut dalam misi itu. Dia menitipkan anak kesayangannya ke tempat yang paling aman. Kemudian Dom langsung menyusul rekan-rekannya. Berdasarkan panduan navigasi dari sinyal SOS, ternyata Ramsey membawa mereka ke Mounted Quinto, sebuah daerah hutan belantara di Amerika Tengah. Dan tanpa kesulitan yang berarti, mereka berhasil menemukan bangkai pesawat milik Mr. Nobody yang kondisinya udah hancur lebur berkeping-keping. Dan faktanya, misi terpenting mereka saat itu adalah untuk menyelamatkan sebagian alat canggih bernama Aries agar enggak jatuh ke tangan orang yang jahat. Setelah alat canggih itu berhasil diamankan, gak lama kemudian datang sekelompok pasukan militer mengejar mereka, karena emang mereka saat itu dianggap sebagai musuh yang menyusup ke area perbatasan konflik. Hingga kemudian baku tembak pun terjadi. Sementara yang lain udah berhasil kabur, ternyata Roman malah asyik baku tembak hingga dia tertinggal sendirian. Tapi bukan Roman si tampan rupawan namanya kalau dia nggak bisa mengatasi masalah ini sendiri. Adegan yang super duper wow pun terjadi saat mereka dikejar oleh para pasukan militer itu. Mereka semua harus memasuki peternakan ranjau yang sengaja ditanam oleh militer setempat. Hingga akhirnya Roman terjebak dalam situasi yang mengancam nyawanya. Kemudian kejadian paling gak disangka-sangka pun terjadi. Saat Letty membawa alat canggih itu, dia dikejar oleh kelompok misterius yang sepertinya ingin merebut alat itu. Ternyata betul, dalang dibalik semua ini adalah Jacob. Dan faktanya dia adalah adik kandung dari Dom yang saat ini yang telah berubah menjadi jahat.
dan bersekongkol dengan Shepard. Kemudian Dom langsung mengejar Jacob yang berhasil merebut Ares. Hingga saat aksi kejar-kejaran itu masih berlangsung, tiba-tiba Tej, Ramsey, dan Roman terpaksa harus menyeberangi jembatan gantung yang menyatukan jurang antara kedua gunung itu. Sementara itu, Dom dan Letty yang masih berusaha mengejar Jacob harus pasrah saat melihat Jacob ternyata melakukan aksi terjun bebas ke dalam jurang, yang kemudian dijemput dan ditangkap oleh pesawat stealth atau pesawat siluman. Mereka terus dikejar dan ditembaki dengan rudal oleh helikopter militer yang masih terus mengejar. Hingga tiba-tiba Dom melakukan sebuah aksi yang super balakutik blaem yang di luar nalar. Singkat cerita, atas aksi berbahaya dan melanggar hukum itu, akhirnya Dom bersama timnya berhasil diselamatkan oleh Mr. Nobody yang ternyata masih hidup dan saat ini hidungnya menjadi bengkok karena tragedi sabotase itu, ya kan? Dalam saat itu semua tim baru menyadari bahwa saat ini musuh utama mereka adalah Jacob yang saat ini sosoknya baru mereka ketahui. Dan atas pertanyaan rekan-rekannya yang nggak percaya atas kenyataan itu, scene kembali berpindah ke masa lalu di hari saat ayah Dom meninggal, yang faktanya kejadian kecelakaan itu terjadi akibat ulah sabotase Jacob yang sengaja merusak mobil ayahnya sendiri. Semua fakta itu terungkap saat Dom terpaksa membunuh rival ayahnya dan akhirnya dipenjara. Dan saat Dom pertama kali bertemu dengan Leo dan Santos, mereka merupakan ahli mesin yang tahu betul tentang sabotase yang biasa dilakukan oleh kru di pedok dalam sebuah balapan, di mana semua itu dilakukan Jacob atas rasa kecemburuannya terhadap Dom yang selalu dianggap anak emas oleh ayahnya. Dan setelah sekian lama menunggu, akhirnya Dom keluar dari penjara dan kemudian mengungkap aksi bejat adiknya itu. Mereka berdua melakukan pembuktian di lintasan balapan liar untuk membuktikan siapa yang lebih antara mereka. Walaupun akhirnya Jacob tetap kalah dari Dom dan saat itu dia pergi menghilang entah kemana. Kembali ke masa kini, di sebuah markas rahasia di negara Inggris, di mana saat itu Jacob punya timnya sendiri. Saya membelok dari Mr. Nobody, dan faktanya saat itu dia mempunyai rekan seorang anak muda kaya raya bernama Otto, yang merupakan putra dari seorang pemimpin yang diktator. Di tempat itu pula ternyata Shepard disandra oleh Jacob. Itu semua dilakukan demi bisa membantu menemukan bagian lain dari teknologi canggih bernama Ares itu. Walaupun sebetulnya Shepard saat ini masih terus berusaha untuk mempengaruhi setiap orang demi misi tersembunyinya. Sementara itu di tempat lain, semua tim Dominic Toretto diberikan sebuah fasilitas markas rahasia oleh Mr. Nobody yang berlokasi di lautan Kaspia, sebuah laut yang terkurung oleh Asia juga perbatasan Rusia Eropa. Dan saat itu pula tiba-tiba Mia datang menyusul mereka ke tempat itu. Mia menjelaskan bahwa saat ini anaknya Dom lagi bersama suaminya Brian. Kemudian Ramsey menjelaskan tentang benda canggih bernama Ares itu, bahwasanya benda itu mampu mengambil alih semua data kode enkripsi yang digunakan di komputer manapun di seluruh dunia ini. Dan jika Ares diupload ke sistem satelit, maka pemiliknya bisa menguasai akses apapun di dunia ini dan bisa mengendalikan kehidupan menjadi tatanan dunia baru dalam sekejap. Atas risiko berbahaya itu, Mr. Nobody membelah Ares menjadi dua bagian serta mengaktifkan kunci aktivasi untuk bisa menggunakannya, yang faktanya kunci itu masih belum bisa diketahui keberadaannya. Kemudian dengan skill yang dimilikinya di bidang IT, Ramsey berhasil menemukan sebuah informasi dari transmisi Mr. Nobody yang bisa mengarahkan mereka pada kunci aktivasi itu. Dan dengan mengejutkan, informasi itu mengarah kepada sebuah nama, yaitu Han. Semua kompak bahwa itu merupakan hal yang mustahil, karena yang mereka tahu Han sudah lama meninggal saat kejadian kecelakaan di Tokyo dan dibunuh oleh Dekatsuo. Tapi itulah faktanya. Hingga dari sana Dom yang punya sebuah petunjuk yang menguatkan bahwa Han masih hidup. Dom pun memiliki sebuah tim untuk berpencar demi untuk mencari apa yang mereka cari. Hingga singkat cerita, mereka berbagi tugas, di mana saat itu Tej dan Roman diperintahkan untuk pergi ke Jerman untuk menemui San Twinkie dan salah satu montirnya dulu, yang saat itu udah menjadi ilmuwan di Jerman. Saat itu mereka lagi menciptakan sebuah mesin jet yang bisa diaplikasikan ke dalam mobil dengan tujuan agar mobil itu punya daya dorong yang edun pisan,
dan menjadi mobil tercepat di dunia. Tapi dalam uji cobanya, mobil itu disandingkan dengan pesawat jet dan malah hancur karena masih belum sempurna. Dom yang bertugas untuk kembali ke tempat masa mudanya dulu, yaitu Los Angeles, Amerika, demi mencari informasi tentang Jacob. Dia mendatangi mantan montir ayahnya yang bernama Buddy untuk mencari informasi darinya. Buddy mencoba menyembunyikan dan membela Jack dengan alasan dia satu-satunya anak keturunan Toretto yang gak punya pamor dan gak punya siapa-siapa karena dominasi Dom yang selalu dianggap hebat oleh semua orang. Walaupun Buddy akhirnya ngasih tahu bahwa saat ini Jacob berada di Inggris. Tanpa buang waktu lagi, singkat cerita akhirnya Dom udah berada di kota London, Inggris. Dan untuk memudahkan misi pencariannya, dia menemui nenek nyentrik ibu dari Shaw bersaudara. Siapa lagi kalau bukan Magdalene Shaw. Atas bantuannya, Dom berhasil menemukan tempat Jacob bersama komplotannya. Dom langsung disambut oleh Otto. Tapi tanpa buang waktu, Dom langsung memasuki tempat itu untuk mencari Jacob, adik kandungnya sendiri. Setelah bertemu, Jacob mengaku sekarang dia telah menjadi seorang mata-mata tangguh. Mereka sempat mengungkit kematian ayahnya dulu dan saling menyalahkan hingga akhirnya pasukan Interpol datang untuk menahan Dom. Tapi dalam perjalanan ternyata pasukan Interpol itu adalah Lisa dan timnya yang direncanakan untuk berpihak kepada Dom. Kemudian Dom diberikan sebuah pistol yang di dalamnya terdapat biometrik milik Jacob agar Dom bisa dengan mudah melacak Jacob. Sementara itu di tempat lain, Letty dan Mia saat itu udah sampai di kota Tokyo untuk mencari Han menggunakan kode alamat Little Mexico di kota itu. Dan seperti kebetulan, saat mereka lagi makan malam, tanpa sengaja mereka pun menemukan lokasi yang dicari. Tapi saat mereka masuk ke tempat itu dan menemukan foto Han bersama seorang wanita, tiba-tiba wanita itu pun muncul. Kemudian mereka diserang sekelompok orang. Baku hantam pun terjadi hingga akhirnya ketiga wanita tangguh itu mampu menaklukkan para pria jangkung yang menyerangnya. Seperti dalam mimpi saja, akhirnya saat ini mereka benar-benar menemukan Han yang ternyata masih hidup. Kembali ke Inggris, Dom yang telah memanggil Ramsey, Tej, dan Roman untuk membantunya melacak Jacob menggunakan sinyal biometrik. Yang ternyata saat itu Ramsey memberitahukan bahwa Jacob lagi berada di sekitar tempat itu. Ternyata Jacob dan komplotannya juga nggak kalah pintar. Mereka menggunakan kekuatan gelombang elektromagnetik agar bisa mengacuhkan koneksi internet di sana. Yang faktanya saat itu mereka lagi berusaha mengambil salah satu bagian dari aris yang ada di katedral di kota Edinburgh. Roman dan Tej mencurigai kedua orang petugas kurir itu hingga Roman langsung menghajarnya, dan diketahui mobil itu merupakan tempat menyimpan medan magnet yang menyebabkan kekacauan gelombang elektromagnetik. Hingga saat mereka memeriksa, tiba-tiba mereka pun ditangkap. Sementara itu, di tempat lain Dom berhasil melihat Jacob yang saat itu kabur menggunakan kawat seling menuju pelabuhan. Kemudian Dom segera mengejarnya dengan sekuat tenaga. Ramsey juga melihat Otto yang kabur, dan Dom menyuruh Ramsey untuk membuntutinya. Walaupun dia nggak bisa nyetir, tapi dengan terpaksa dia mengemudikan mobil curian yang ternyata itu merupakan mobil kurir yang tadi. Ramsey nggak sengaja mengaktifkan medan magnet besar yang ada dalam mobil itu. Tapi karena itulah Roman dan Tej akhirnya bisa mengalahkan musuhnya. Sementara Dom yang saat itu terus berusaha mengejar Jacob, akhirnya bisa kembali bertemu dengan timnya dalam mobil magnet itu. Dalam aksi kejar-kejaran yang dramatis itu, Jacob berhasil ditangkap menggunakan kekuatan magnet dalam mobilnya. Singkat cerita, Dom bersama timnya berhasil membawa Jacob ke markas rahasia milik Mr. Nobody. Dan yang paling mengejutkan, saat itu pula Mia dan Letty juga berhasil membawa Han dan wanita misterius yang ternyata bernama Sue. Di sana Han menceritakan kronologi yang akan menjelaskan mengapa sebetulnya dia masih hidup. Yang faktanya, setelah kematian Giselle pacarnya, tiba-tiba Mr. Nobody merekrut Han untuk bekerja sama secara rahasia dengannya. Dan yang paling mencengangkan, kejadian pembunuhan dirinya pada kecelakaan di Tokyo itu masih merupakan taktik rahasia Mr. Nobody bersama Dekatsuo, dengan tujuan untuk merubah status Han agar dianggap mati oleh semua orang. Padahal itu semua dilakukan demi misi yang sangat penting yang akan
dijalankan oleh Han, yaitu untuk mencuri benda canggih itu yang ternyata diciptakan oleh ilmuwan Jepang sekaligus ayah dari Su. Tapi saat itu orang tua Su harus mati dibunuh oleh sekelompok orang yang juga menginginkan benda itu. Dari sinilah Han bertekad untuk menjaga Su selayaknya keluarga sendiri. Terlebih saat ini Su merupakan kunci aktivator yang bisa mengaktifkan Aris itu menggunakan DNA-nya. Tapi seketika itu pula tiba-tiba pasukan Otto berhasil melacak dan menyerang markas mereka untuk menyelamatkan Jacob. Di sini kita kembali diberikan sebuah fakta bahwa selama ini Jacob sengaja memancing Dom agar bisa membawa Su ke tempat itu. Dia juga menerangkan bahwa dia membunuh ayahnya sendiri bukan tanpa alasan, tapi karena ayahnya meminta untuk mengalah dalam arena balapan itu. Dia lebih memilih mati demi untuk melunasi hutang-hutangnya yang digunakan membesarkan nama Dominic Toretto. Setelah Jacob dan komplotannya pergi dengan membawa Su, tiba-tiba Tej lakukan hal yang mengejutkan dengan mengaktifkan magnet yang sebelumnya berhasil mereka bawa. Kemudian aksi kejar-kejaran pun terjadi. Saat mereka berusaha menghindar dari kejaran pasukan Jacob, tiba-tiba Dom memutuskan untuk mengorbankan dirinya agar semua penjahat itu mati bersamanya dan berhenti untuk menangkap semua timnya. Masa kritisnya karena tenggelam dalam air, dia mulai berhalusinasi, seakan melihat kebenaran yang terjadi di masa lalu, bahwa memang benar ayahnya melakukan itu semua demi mengalah dari perlombaan dan demi melunasi semua hutangnya kepada rivalnya. Akhirnya Dom kembali pulih dari masa-masa kritisnya karena diselamatkan oleh Letty. Dari sana pula dia dan semua timnya bersiap untuk melakukan aksi balasan demi menyelamatkan Su dan menghentikan rencana gila si tengkorak Jacob. Tapi mereka dihadapkan dengan situasi sulit karena saat ini Jacob udah mempunyai dua bagian Ares tersebut dan mempunyai Su sebagai kunci aktivatornya. Hingga Ramsey mengatakan jika dia berhasil memecahkan Ares melalui satelitnya, maka itu akan menjadi hal yang mustahil untuk dihentikan karena dia nggak bisa meretas satelit kecuali dengan cara brutal, yaitu menghancurkan satelit itu secara langsung. Dari Senado memutuskan untuk melakukan aksi gila demi untuk menghentikan Jacob. Sementara itu di tempat lain ternyata Jacob dan Otto telah berhasil meluncurkan satelit milik ayah Otto untuk dijadikan alat pemancar transmisi Ares ke seluruh dunia. Walaupun faktanya ternyata Otto secara diam-diam telah dipengaruhi oleh Cypher bahwa dia hanya diperbudak oleh Jacob. Singkat cerita, Dom dan pasukannya berangkat menuju suatu tempat untuk menghentikan uploading data Ares ke satelit yang diluncurkan itu. Dan yang mengejutkan ternyata Roman dan Tej mempunyai tugas yang sangat mulia, yaitu meluncur ke orbit menggunakan mobil yang telah dimodifikasi oleh Sam dan timnya agar bisa menghancurkan satelit itu dengan cara manual. Walaupun saat itu mereka menggunakan alat seadanya, tapi mereka berhasil meluncur dan masuk ke orbit. Di tempat lain, Dom dan timnya masih berusaha untuk menghentikan Jacob yang saat itu berhasil menyuruh Su mengaktifkan Ares menggunakan DNA-nya. Mereka semua berusaha menyelamatkan Su dan menghentikan mobil militer yang super edun itu. Karena dalam mobil itulah proses uploading data Ares ke dalam satelit berlangsung dengan menggunakan alat medan magnet yang mereka bawa. Satu persatu musuh berhasil ditumbangkan, sehingga Jacob pun turun tangan untuk mengatasi Dom dan timnya. Jacob menyadari bahwa dia telah dikhianati oleh Otto dan semua anak buahnya, sehingga membuat Jacob sangat murka dan seakan frustasi dengan apa yang dilakukannya selama ini. Dan saat Jacob terlihat lagi dalam situasi kritis, akhirnya Mia menyelamatkannya, karena bagaimanapun juga Jacob masih saudaranya. Dan dari sana Jacob berhasil menggunakan mobil milik Han, kemudian memutuskan untuk bekerja sama dengan Dom untuk menghentikan si Otto. Dom yang berkarakter nekat memerintahkan semua timnya untuk menghentikan truk itu dengan cara barbar, yaitu mengganjal ban depannya agar bisa menggulingkan truk itu. Akhirnya Jacob berhasil diselamatkan oleh Dom, tapi masalah belum selesai. Ramsey berusaha menghentikan proses uploading itu dengan caranya sendiri, tapi itu nggak berhasil. Dan satu-satunya cara adalah menghancurkan satelit itu dengan cara nekat, yaitu dengan menabrak hancur satelit itu. Kemudian semua berhasil selamat dari truk itu. Namun Cypher kembali mengejar Dom dan timnya dengan pesawat siluman. Kemudian Dom terpaksa kembali ke dalam truk itu.
Akhirnya Dom berhasil menghancurkan pesawat itu menjadi berkeping-keping. Walaupun ternyata Cypher mengendalikan pesawat itu secara virtual, dan itu berarti Cypher sampai saat ini masih hidup. Akhirnya Dom dan Jacob kembali bersama, dan mereka menyadari bahwa tragedi ayahnya dulu adalah kesalahan mereka masing-masing, dan mereka sepakat untuk melupakan dendam di antara mereka yang sudah sangat lama sekali. Kemudian Jacob pergi begitu saja untuk melanjutkan hidupnya sendiri. Sementara itu Roman dan Tej mengalami frustasi dengan kerusakan mobil ruang angkasanya itu, karena mereka tahu mustahil bagi mereka untuk kembali ke bumi. Tapi untungnya mereka ditemukan oleh astronot Rusia dan akan membawanya pulang ke bumi. Akhirnya Dom dan teman-temannya pun berkumpul di rumahnya, merayakan kemenangan dan sosonoan bersama. Dan saat acara makan hendak dimulai, Dom meminta untuk menunggu kedatangan Brian, dan tiba-tiba tamat. Terima kasih ya udah nonton sampai selesai. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Juga nyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya.